Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat bernama Zaid al-Khail yang kemudian namanya diganti oleh Nabi SAW menjadi Zaid al-Khair radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka an alamatillahi fi man yurid wa alamatihi fi man la yurid." Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepada Anda tentang tanda orang yang Allah inginkan dan tanda orang yang tidak Allah inginkan. Nabi SAW menjawab dengan pertanyaan, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Zaid al-Khair berkata, "Asbahtu uhibbul khaira wa ahlah wa man ya'malu bih wa in 'amiltu bihi ayqantu bi thawabih wa in fatani minhu syai'un hanantu ilaih." Pagi ini saya mencintai kebaikan dan orang yang baik serta orang yang melakukan kebaikan. Jika saya melakukan kebaikan, saya yakin mendapatkan pahala, dan jika saya terlewat belum melakukannya, saya rindu untuk melakukannya. Nabi pun bersabda, "Hadhihi alamatullahi fi man yurid wa alamatuhu fi man la yurid." Inilah dia tanda pada orang yang Allah inginkan sekaligus tanda orang yang tidak Dia inginkan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Abu Nuaim Al-Asfahani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dimaksud tanda orang yang diinginkan Allah yaitu tanda orang yang dicintai oleh Allah, yaitu seperti apa ciri-ciri orang baik yang dicintai oleh Allah itu. Sebaliknya, tanda orang yang tidak Allah inginkan yaitu tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah atau orang yang dibenci oleh Allah. Pemirsa, dalam hadis yang tadi kita baca, terdapat 4 tanda kebaikan seseorang yang diinginkan oleh Allah ada dalam dirinya, yaitu yang pertama, menyukai kebaikan dan orang baik-baik. Kedua, suka pada orang yang melakukan kebaikan. Ketiga, jika dia melakukan kebaikan, dia yakin mendapatkan pahala. Dan keempat, jika dikarenakan satu dan lain hal dia belum sempat melakukan suatu kebaikan, dia rindu untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ada 4 tanda orang yang tidak diinginkan oleh Allah. 4 tanda orang yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama, tidak menyukai kebaikan dan orang baik-baik. Kedua, tidak suka pada orang yang melakukan kebaikan. Ketiga, jika dia melakukan suatu kebaikan, dia tidak yakin mendapatkan pahala atau tidak mengharapkan pahala. Dan keempat, jika dia terlewat dari suatu kebaikan yang bisa dia lakukan, dia tidak berharap atau tidak berkeinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah inginkan, ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai, di mana kita mencintai kebaikan dan orang yang dikenal kebaikannya dalam agama dan akhlaknya, mencintai orang yang suka melakukan kebaikan, senang melakukan kebaikan, dan selalu berharap untuk bisa melakukan kebaikan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Di samping itu, kita juga berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita tidak menyukai kebaikan dan orang yang dikenal kebaikannya dalam agama dan akhlaknya. Jangan sampai kita tidak suka pada orang yang berbuat baik, serta jangan sampai kita tidak pernah berharap untuk bisa melakukan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab.